Saya sering mengatakan bahwa ketika teman-teman di pagi hari itu tidak nyaman, siap-siap. Akan ada kecenderungan ketika siang hari, ketika sore hari, ketika malam hari itu akan nggak nyaman juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat apa ya? Selamat beristirahat. Ketemu lagi bersama saya Nur Rahman atau Mas Omen. Dan kali ini seperti yang saya sudah janjikan di awal, di siang tadi, saya akan memberikan satu langkah. Bukan satu langkah sih, lebih tepatnya itu 5 langkah. Bagaimana caranya kita melakukan ritual ketika bangun pagi. Ritual bangun pagi ini sangat amat penting menurut saya karena pengalaman saya itu sangat berdampak ketika saya menjalani setiap harinya. Jadi kalau untuk teman-teman yang di pagi hari aja udah stres, di pagi hari aja udah bingung mau ngapain, di pagi hari aja itu udah rasa kesal, rasa benci, dan rasa-rasa nggak nyaman di dalam hati itu masih ada. Ini sangat amat merugikan diri teman-teman karena saya sering mengatakan bahwa ketika teman-teman di pagi hari itu tidak nyaman, siap-siap. Akan ada kecenderungan ketika siang hari, ketika sore hari, ketika malam hari itu akan nggak nyaman juga. Nah makanya awal atau gerbang dari bagaimana caranya kita agar nyaman sepanjang hari adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah di dalam langkah pertama, yaitu bangun pagi. Jadi untuk teman-teman selamat datang yang baru datang. Untuk di video kali ini, untuk di live kali ini mungkin saya akan langsung to the point aja. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya akan share dulu link ini ke teman-teman yang belum tahu ya. Untuk teman-teman juga yang mau ngebagiin video kali ini, silakan aja. Sekali lagi saya tidak membatasi orang-orang untuk melihat video saya, untuk membatasi orang-orang mengetahui apa yang saya lakukan berkenaan tentang ritual bangun pagi ini. Semoga suara saya jernih ya, seperti biasa. Kalau untuk yang baru datang, yang baru bergabung, ataupun nanti yang belakangan itu baru bergabung, ya silahkan di replay aja apa yang saya sampaikan di malam kali ini. Seperti biasa sebelum kita memulai, saya akan mendoakan teman-teman untuk teman-teman di sini dalam kondisi apapun. Saya doakan semoga bahagia, semoga berkah, semoga berlimpah rezekinya. Untuk orang-orang yang di sini yang menonton ataupun yang nanti sekedar mampir aja, saya doakan apapun yang teman-teman lakukan saat ini itu menjadi salah satu jalan keberkahan kehidupan teman-teman. Apapun yang teman-teman lalui hari ini, semoga itu jadi pembelajaran untuk membuat hidup teman-teman menjadi lebih berkualitas. Apapun yang teman-teman lakukan hari ini. Ritual bangun pagi ini sebenarnya berawal dari apa yang saya lakukan. Di pagi hari kan dulu itu saya sering merasakan hal nggak nyaman gitu. Kenapa sih di pagi hari itu saya ngerasanya hampa? Kenapa sih di pagi hari itu rasanya itu biasa aja? Biasa aja itu jadi masalah loh teman-teman. Karena hidup kita itu berada di detik ini, bukan di masa depan, bukan di masa lalu, tapi detik ini. Bayangkan ketika teman-teman di pagi hari ketika teman-teman baru bangun pagi, kemudian rasa di mana teman-teman bangun pagi itu udah nggak nyaman, udah mikirin stres, udah mikirin utang, udah mikirin masalah nanti di kantor, udah mikirin bagaimana caranya menutupi utang-utangnya, bagaimana caranya untuk mensiasati rasa bersalah, bagaimana caranya untuk menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada yang membenci, memfitnah, menggibah dan sebagainya. Apapun itu masalahnya pasti berbeda-beda. Nah, akan ada kecenderungan ketika teman-teman di pagi hari udah seperti itu. Saya ulangi lagi, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari, teman-teman nggak nyaman juga. Maka dari itu, gerbangnya adalah di pagi hari untuk melakukan ritual bangun pagi ini. Ada 5 langkah teman-teman. 5 langkah ini sebenarnya saya temukan ketika saya melakukan satu demi satu. Ketika saya menemukan ini nggak langsung 5-5-nya ada. Karena memang kebanyakan dari ketika bangun pagi ya udah bangun pagi, kemudian apalagi gadget udah di setiap harinya ada, kemudian bangun pagi langsung lihat WhatsApp, bangun pagi langsung lihat apalagi ya Instagram, bangun pagi udah langsung lihat
Facebook, bangun pagi udah ngelihat hal-hal yang harusnya nggak lihat dulu. Nah ini berbahaya. Kenapa bahaya? Saya sampaikan, ketika teman-teman di malam aja itu masih ada masalah, kemudian dibawa tidur, ketika dibawa tidur, mengendap di dalam emosi, mengendap di dalam pikiran bawah sadar, di batin bawah sadar, kemudian terbawa lagi ketika teman-teman bangun, ditambah lagi teman-teman langsung ngelihat HP, ngelihat WhatsApp, ngelihat Facebook, ngelihat Instagram, ngelihat Line, ngelihat apapun lah itu ya. Itu akan bertambah lagi. Nah, mungkin kalau untuk ritual sebelum tidur ini nanti di momen yang lain atau di live yang lain. Untuk sekarang kita mengawali di bangun pagi dulu. Nah, ketika teman-teman udah menyadari kalau bangun pagi ini benar-benar sangat amat krusial untuk emosi teman-teman di sepanjang hari. Di pertama kali, untuk biasanya kan kalau bangun pagi itu agama kita, orang-orang yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bangun pagi yang baik, itu kan berdoa ya. Nah, ini juga sama. Yang saya lakukan itu memang berdoa. Berdoa ini adalah yang terbaik. Bentar ya, mohon maaf, ternyata anak saya baru bangun. Cara untuk kita lebih mudah untuk merasakan kenyamanan di pagi hari, yang pertama adalah berdoa. Berdoa ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah untuk kita yang memang beragama muslim, ya otomatis ada doa masing-masing kan. Teman-teman, kalau ini nggak perlu saya sampaikan lagi, teman-teman bisa tanya sama guru ngaji masing-masing, teman-teman bisa tanya sama teman-temannya, sahabatnya, ataupun istri ataupun suaminya. Insya Allah ini udah hatam ya. Setelah berdoa, ini dalam keadaan gini teman-teman ya. Kebanyakan dari orang kan kalau bangun pagi itu biasanya bangun kesadarannya tapi masih setengah-setengah. Gak masalah, ketika masih setengah-setengah itu pun teman-teman tetap bisa berdoa. Terkadang saya pun masih merem kemudian berdoa. Nah, berdoa ini nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena memang ini udah anjuran agama, dan saya lihat lagi ketika doa, kalau kita resapi, itu akan masuk ke dalam diri yang akhirnya akan membuat hidup kita, akan membuat satu hari itu akan lebih mudah. Kuncinya adalah memaknai, kuncinya adalah meresapi. Gimana caranya kita bisa memaknai, gimana caranya kita bisa meresapi kalau kita tidak tahu artinya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang biasa ataupun yang sudah terbiasa untuk berdoa ketika bangun pagi, kemudian sudah hatam, sudah hafal, tapi belum tahu artinya, belum tahu maknanya, mari kita gali lagi, mari kita lihat lagi apa sih maknanya dari doa yang kita sebutkan di pagi hari itu. Nah, ini bisa sambil rebahan, masih tetap rebahan itu nggak masalah, ataupun teman-teman udah buka mata ataupun masih merem itu nggak masalah, tapi dalam keadaan sadar. Kalaupun mungkin setengah sadar nggak masalah, tapi jangan sampai yang pertama ini menghilangkan satu langkah, yaitu doa. Ketika setelah doa ini, teman-teman duduk. Jadi bukan HP yang dipegang, bukan WhatsApp yang dilihat, bukan Instagram yang dilihat. Ketika setelah doa, teman-teman duduk. Duduk masih berselonjor, ataupun mungkin kakinya sudah di bawah kasur. Intinya badannya itu masih di kasur dan kakinya udah menggelantung ke bawah. Ini bisa seperti itu. Yang penting duduk. Nah, ini yang kedua. Yang pertama itu adalah doa, jangan ditinggal. Doa dengan maknanya, dengan peresapan, dengan pemaknaan. Kemudian yang kedua, duduk. Jangan langsung berdiri. Ini berbahaya banget untuk teman-teman, untuk ibu ataupun bapak, bunda ataupun ayah. Ini jadi parenting. Jangan pernah mengagetkan orang ketika tidur. Jangan pernah mengagetkan anaknya lagi tidur. Adek, bentar lagi sekolah, ayo bangun. Adek, gitu. Jangan pernah. Kenapa? Karena orang-orang yang lagi tidur itu masuknya di bawah pikiran sadar, bukan di atas kesadarannya sendiri. Jadi ketika teman-teman ataupun bapak ataupun ibu langsung mengagetkan orang yang lagi tidur, ini bisa shock dan akhirnya itu ngeblank. Gimana caranya untuk membangunkan orang? Bisa pegang kakinya, pegang telapaknya, digoyang-goyang, disuruh bangun, pelan-pelan aja. Jangan sampai kaget. Dan ketika teman-teman yang ngerasa suka langsung loncat, tolong duduk dulu. Jangan sampai ketika bangun tidur kesiangan langsung loncat. Ini berbahaya. Coba kalau nggak teman-teman cek, ketika langsung loncat ataupun langsung minimal berdiri, itu akan pusing kepalanya. Ini bagi kesehatan juga nggak baik. Ini yang kedua adalah duduk dulu. Kemudian yang ketiga, ini yang saya temukan karena saya praktekkan sendiri, dan ini benar-benar ampuh untuk
merasakan kenyamanan di dalam diri ketika bangun tidur, yaitu tersenyum. Untuk teman-teman mungkin yang teman-teman yang belum pernah melakukan ini mungkin nggak terbiasa, tapi ketika teman-teman melakukan hal ini, insya Allah akan ada perubahan yang sangat besar emosi di pagi hari. Tersenyum. Nah, tersenyumnya ini memang kalau pas mau tidurnya aja itu salah, banyak masalah itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kemudian bangun tidurnya pun nggak melakukan langkah-langkah yang tepat, teman-teman ya nggak gampang untuk senyum. Tapi percayalah, teman-teman harus memaksa untuk senyum. Nah, ada cara yang saya selalu saya lakukan ketika apapun itu feel yang saya rasakan, saya itu memaksa untuk senyum dengan cara mendongakkan wajah saya itu ke atas seperti ini, kemudian senyum. Ya, senyum ini harus dilakukan teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa melakukan, cobalah lagi, usahakan lagi, terus lagi sampai benar-benar sudah terbiasa ketika bangun tidur, setelah berdoa sambil duduk, kemudian menengadah ke atas dan tersenyum. Setelah tersenyum, inilah yang perlu teman-teman persiapkan lebih awal. Kita ulangi ya, yang pertama adalah doa dengan pemaknaan yang benar, dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua adalah duduk, jangan langsung loncat. Pokoknya kalau hindari HP dan segala macam nanti dulu. Kemudian yang ketiga adalah tersenyum. Kalau teman-teman harus memaksa tersenyum dan belum bisa juga, dongakkan kepalanya ke atas seperti ini, kemudian tersenyum. Nah, setelah tersenyum, lakukanlah yang namanya syukur. Bersyukur. Intinya gini, apapun yang teman-teman lalui ketika malam hari, apapun masalah teman-teman malam hari, ataupun nanti masalahnya, itu kan bukan di hari itu, bukan di waktu itu ketika teman-teman, ketika kamu semuanya itu merasakan feel di pagi hari. Masalah itu kan nanti di depan, teman-teman belum melakukan hal itu, belum melewati hal tersebut. Gak usah memikirkan itu dulu, tapi bersyukurlah atas apa yang dimiliki. Yang saya lakukan itu seperti ini, ketika mendongak, kemudian saya mensyukuri apapun yang saya rasakan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih udah diberikan umur panjang. Terima kasih sudah benar-benar diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Terima kasih ya Allah atas nikmat nafasmu ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Cukup itu aja. Kalau teman-teman masih bingung, terima kasih dan terima kasih itu mau berkata-kata apa, ucapkan aja nggak apa-apa. Terima kasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, alhamdulillah. Itu bisa dilakukan dengan ucapkan alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih. Intinya bersyukur atas apapun yang teman-teman miliki saat ini. Bukankah kita tahu ketika kita bersyukur itu akan mendapatkan nikmat yang lebih. Nah, itu langkah keempat. Dan langkah kelima ini saya sering lakukan, yaitu minum. Untuk teman-teman yang memang benar-benar sudah mempersiapkan, ambil air dalam gelas ataupun dalam botol di malam hari, kemudian taruh di tempat teman-teman mau tidur. Nah, setelah bangun itu di langkah kelimanya, teman-teman ambil, bismillah, ambil, terus minum. Di langkah kelima ini, mungkin teman-teman dianggapnya biasa aja, tapi ketika saya mempelajari, kemudian mencari riset-riset sederhana, ternyata teman-teman, air ludah kita, air liur kita yang basi, itu sangat bermanfaat bagi kita. Bisa benar-benar melancarkan metabolisme tubuh kita, kemudian juga bisa melakukan detox atau mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga juga bisa memperlancar pencernaan. Jadi teman-teman yang suka sembelit ataupun nggak lancar ketika bangun tidur dan belum bisa ke kamar mandi untuk buang air, itu bisa meminum air yang kita udah siapkan dan tidak dikumur-kumur. Jadi bukan kumur-kumur dibuang, abis itu minum, bukan. Tapi bangun tidur, lakukan 4 langkah tadi, dan yang terakhir, langsung diminum. Jadi air liur basinya itu, karena memang benar-benar ada protein dan segala macamnya, teman-teman bisa cek di Google, itu bisa memperlancar yang saya sampaikan tadi. Ya, bahkan ada yang mengatakan di pakar kecantikan bahwa air liur itu bisa membuat jerawat itu menjadi berkurang ketika dioleskan. Saya sih belum pernah melakukan, jadi nggak mau melarang ataupun nggak mau merekomendasikan karena belum saya lakukan. Tapi intinya karena saya lakukan adalah minum,
metabolisme akan lancar, kemudian pencernaan pun akan lancar, mengeluarkan racun-racun, dan intinya yang perut-perut yang kurang rutin untuk buang air, insya Allah ketika teman-teman bangun pagi, kumur-kumur langsung diminum, ataupun nggak kumur-kumur langsung diminum, yang banyak lebih bagus. Kalaupun belum banyak nggak masalah, insya Allah itu akan lebih bagus lagi, akan lebih baik di kesehatan teman-teman. Oke, itu aja. Ini hal sangat sederhana. Saya sampaikan ini sangat sederhana, tapi hal sederhana ini sangat berdampak bagi kenyamanan diri saya. Terutama ketika saya benar-benar sudah melakukannya terus-menerus. Terus melakukan lagi, dan melakukan lagi. Alhamdulillah, rasa nyaman itu udah makanan sehari-hari ketika pagi. Dan rasa nyaman itu benar-benar ngebawa saya ketika siang hari, ketika sore hari, ketika malam hari itu akan cenderung lebih mudah. Walaupun di pertengahan jalan itu ada emosi yang membuat mungkin drop, itu akan lebih mudah naik lagi. Karena di awal itu udah kita siasati dengan ritual bangun pagi ini. Saya ulangi lebih cepat. Yang pertama ritual bangun pagi adalah doa. Doa dengan pemaknaan, doa dengan pemahaman. Kemudian yang kedua, duduk dulu. Jangan sampai loncat, jangan sampai main HP dulu. Pokoknya duduk, doa, duduk. Ketika doa duduk, dan tersenyum. Yang ketiga adalah tersenyum. Kalau teman-teman masih belum bisa untuk tersenyum, paksa diri teman-teman untuk menengadahkan dagu teman-teman atau wajah teman-teman agak ke atas, kemudian tersenyum. Setelah tersenyum, lakukan syukur. Yang keempat, syukur ini apapun teman-teman bisa sampaikan kepada Allah. Kalau yang saya sampaikan biasanya seperti ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan. Seperti itu. Apapun yang teman-teman miliki, ya sudah, sampaikan aja untuk rasa syukur itu. Ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah minum pagi. Bukan teman-teman beberapa menit kemudian baru keluar habis itu minum air putih, bukan ya. Tapi udah menyiapkan air putih di malam hari, kemudian ditaruh, diminum. Bukan untuk dikumur-kumur dibuang, tapi langsung pertama kali bangun masih ada air liur basi, diminum. Itu akan benar-benar memberikan tubuh kita lebih sehat lagi. Kalau memang bangun pagi kemudian minum itu belum bisa, biasanya saya siasati dengan saya nggak menyiapkan dibangun di malam hari, tapi saya datang langsung ke datang ke dispenser yang masih anget, saya minum. Karena kan ada orang-orang yang mual ya, belum terbiasa. Ya udah, siasati dengan air anget. Mau 1 gelas besar ataupun 2 gelas besar itu nggak masalah. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton. Silahkan bagikan untuk ke sahabat yang lainnya. Saya ulangi lagi, ini sangat sederhana, tapi ini sangat powerful untuk dilakukan. Karena saya tiap pagi ini melakukan hal yang saya sampaikan barusan ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar, ataupun teman-teman bisa inbox seperti biasa. Terima kasih dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga teman-teman di dalam kehidupannya tetap diberikan keberkahan, kemudian kebahagiaan dan keberlimpahan dalam hidup teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di live selanjutnya, entah itu kapan, dan ditanya sahabat yang ke-6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.